Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Marianus Tupesi, STH. Umat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Umat Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18 menjadi nasib kita pada hari ini berkata demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan umat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Umat, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas pertolongan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Engkau mengasihi kami dengan begitu sempurna. Saat ini kami datang memenuhi panggilan-Mu di tengah ketidaklayakan kami. Sungguh kami sadar dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik yang tampak dalam sikap dan perilaku kami, maupun yang tersembunyi dalam hati dan pikiran kami. Kami lalai dalam memaknai kasih-Mu yang senantiasa mengalir dalam kehidupan ini. Pikiran kami cenderung lebih mementingkan diri kami sendiri. Saat ini ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu, agar kami diberi kesempatan untuk bisa menghadirkan kasih dan cinta-Mu kepada sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Amin.
mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Umat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dipersembahkan oleh presbiter yang bertugas. Tuhan kami datang di depan tahta-Mu, kami sujud menyembah, mohon pengampunan-Mu, berilah kami rahmat-Mu dan pengurapan-Mu. Tolong kami Tuhan, turut kehendak-Mu, taat pada sabda-Mu, dalam susah dan senang. Tuntun kami ya Tuhan, hidup di jalan-Mu. Tuntun kami Tuhan, dalam pekerjaan, juga hidup beriman, agar kami selamat. Berilah damai-Mu tetap dalam hati kami. Umat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan kami memohon dan meminta, Tuhan berkenan memberikan kearifan dan hikmat kepada ruang hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar hati dan pikiran kami dimampukan untuk kami dapat melihat keberadaan kami sebagai makhluk ciptaan-Mu, dan kami dapat mengenal siapa Tuhan sebagai Sang Pencipta kami. Biarlah kiranya kasih karunia menaungi kehidupan kami dan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memaknai firman ini dengan baik dan benar. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 yang menyatakan kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kesadaran tertinggi dalam hidup manusia adalah ketika dia menyadari bahwa dia adalah sebagai makhluk yang terbatas dan makhluk yang tidak sempurna. Nah, dengan kesadaran yang tinggi ini, maka manusia membutuhkan manusia yang lain. Maka manusia membutuhkan kekuatan untuk melengkapi ketidaksempurnaan dan keterbatasannya. Dan apa yang kita baca dalam bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan memberikan kelengkapan kekuatan itu. Kita bisa baca dalam ayatnya yang ketiga. Ketika Tuhan memberikan roh kehidupan kepada manusia, dan roh itu adalah kekuatan Tuhan yang memampukan manusia untuk melakukan aktivitas. Dan roh yang diberikan oleh Tuhan itu adalah bagian daripada roh Tuhan itu sendiri, agar manusia dalam keterbatasannya, dalam ketidaksempurnaannya, dapat mengenal yang sempurna dan yang tanpa batas. Kita bisa melihat bacaan pada hari ini, bagaimana Tuhan memberikan keterbatasan kepada manusia. Bandingkan dalam ayatnya yang ketiga, dalam pasal 6 ini. Jadi kita bisa mendapatkan
siapa diri kita ketika kita memahami bahwa ada keterbatasan manusia dalam kehidupan itu sendiri. Dan manusia itu adalah bukan yang tanpa batas. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan manusia? Manusia cenderung untuk melampaui keterbatasan itu dan ingin yang menjadi tanpa batas. Sehingga manusia seringkali melakukan segala sesuatu yang pada akhirnya membuat manusia itu tidak mengerti siapa dirinya, yang membuat manusia itu melupakan siapa sang pencipta. Karena apa? Karena manusia ingin melakukan segala sesuatunya tanpa batas, padahal dia adalah makhluk yang terbatas. Bacaan kita pada hari ini juga mendidik dan mengingatkan kita, semakin banyak bertambah manusia, bukan semakin bertambah baik kehidupan ini kalau kita baca dalam bacaan ini. Karena apa? Karena manusia cenderung untuk melakukan segala sesuatunya demi kepentingan dirinya sendiri. Kalau kita berbicara tentang kepentingan diri sendiri, maka kita akan meniadakan orang lain. Karena apa? Yang terpenting saya bisa hidup, yang terpenting saya selamat, yang terpenting saya bisa bekerja, yang terpenting saya bisa menata kehidupan ini tanpa kita mau melihat keberadaan yang lain. Kalau ini yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, makin banyak orang yang berpikir seperti ini, makin hancurlah kehidupan itu sendiri. Karena apa? Karena manusia mementingkan dirinya sendiri dan manusia kembali tidak mengenal kenapa Tuhan menghadirkan manusia yang lain dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dan jika kita telah lebih jauh dalam Kejadian pasal 6 ini, hendak menggambarkan ada anak-anak Allah yang berjumpa dengan manusia. Kalau kita bacaan di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, manusia yang tidak mengenal Allah. Tapi apa yang terjadi? Manusia yang mengenal Allah menjadi manusia yang berakhir tidak mengenal Allah. Ini suatu keanehan. Maka tidak heran kalau di dalam ayat 5 sampai dengan 8 dalam bacaan ini kita melihat bagaimana cara berpikir Tuhan, bagaimana Tuhan akan mengambil keputusan terhadap kehidupan itu sendiri. Kita bisa baca di sini Bapak Ibu. Dan bagaimana Tuhan memberikan ruang dan waktu kepada sosok manusia yang bernama Nuh. Ayatnya yang ke-8. Ada apa dengan Nuh? Apakah dia makhluk yang berbeda dengan manusia yang lain? Tentu tidak. Dia manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi persoalannya adalah ketika manusia memahami siapa dirinya dengan roh yang diberikan oleh Tuhan, itu berarti ada kekuatan Tuhan di dalam dirinya untuk menghadirkan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Maka kita mengenal dalam bahasa Indonesia apa yang disebut dengan nurani. Kalau kita terjemahkan satu-satu Bapak Ibu, nur itu cahaya. Jadi cahaya yang dalam hati, nurani. Sekarang kita berbicara, apakah nurani kita di tengah-tengah kehidupan yang serba kompetitif ini masih bersuara? Nurani kita masih nggak kita pergunakan dalam kita menata kehidupan ini? Karena disitulah yang disebut dengan pancaran ilahi, atau yang kita kenal dalam pemahaman kita sebagai orang Kristen, Roh Kudus yang keluar, yang terpancar dalam tindakan. Sehingga kita memahami betul, kita menyadari betul bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu mencerminkan keilahian. Tapi kalau yang disebut dengan nurani kita tidak pernah pergunakan lagi, jangan harap Bapak Ibu kita mampu menghadirkan kebenaran dan keadilan. Karena apa? Nurani kita tertutup. Cahaya dalam hati, yaitu cahaya Tuhan, itu tidak terpancar lagi dalam kehidupan ini. Yang terjadi adalah kegelapan itu sendiri. Dan apa yang terjadi kalau orang sudah dikuasai dengan kegelapan Bapak Ibu?
Tidak mungkin dia menghadirkan terang dalam kehidupan ini. Dan jangan salah, kalau Tuhan dengan cara berpikir Tuhan, dengan keputusannya, dia akan mengambil tindakan untuk menata kembali agar orang-orang itu menyadari kembali siapa Tuhan di dalam hati dan pikirannya. Kalau Nuh dalam bacaan ini mendapat penilaian yang berbeda dari Tuhan, jangan salahkan Tuhan, karena Tuhan punya penilaian sendiri. Tuhan punya pikiran sendiri untuk melihat. Kita orang Indonesia ini Bapak Ibu, kesemarakan beragama, banyak banget. Sebelum pandemi, ibadah itu, baik ibadah hari Jumat ataupun ibadah hari Minggu, banyak orang yang datang. Tapi pertanyaannya, apakah perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah itu mengasah nurani atau tidak? Terkadang kita tidak pernah mengasah nurani. Secara teologis, ibadah ritual itu adalah kita menjawab panggilan Tuhan. Nah, dalam menjawab panggilan Tuhan sudah pasti hati dan pikiran kita yang terpanggil ini dipenuhi oleh Roh Tuhan untuk kita bisa berjumpa. Tapi terkadang, bukan terkadang lagi Bapak Ibu, seringkali kita tidak melihat kekuatan Tuhan dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Yang hadir adalah kekuatan pikiran kita. Sehingga kita coba menerjemahkan apa yang Tuhan katakan menurut cara berpikir kita tanpa kedalaman nurani. Kalau Nuh mendapat penilaian lebih karena dia sebagai manusia yang diciptakan, dihadirkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, dia menjumpai dan mengalami pertemuan dengan Tuhan itu berbeda dengan manusia yang lain. Dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dan juga dalam kedalaman iman, manusia akan bisa mengasah nurani dan pikirannya. Tetapi kalau tidak, jangan berharap Bapak Ibu, apapun dia agamanya, kalau hakikat sebagai manusia yang dihadirkan oleh Tuhan, Roh Tuhan hadir dalam ruang hati dan pikirannya, dia tidak sadari ini, akan hancur kehidupan ini. Kita lihat dalam ayat 5 sampai dengan 7 dan 8 dalam bacaan ini. Kita lihat cara berpikir Tuhan. Kita lihat keputusan Tuhan. Kita lihat pemilahan Tuhan. Dan itu yang perlu kita lihat bersama Bapak Ibu. Supaya kita sadar, kalau Tuhan mau menata ciptaannya, menghanguskan ciptaannya, itu Tuhan punya pikiran, itu Tuhan punya cara, itu Tuhan punya kehendak. Karena dia tahu, karena dia sang pencipta, karena dia sang pemberi kehidupan, dia juga yang berhak untuk mengambil kehidupan itu sendiri. Jadi perlu kita sadari kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilihat oleh Tuhan dalam sosok Nuh, kita bisa baca dalam ayat-ayat berikutnya, dalam ayat 9 dan seterusnya. Siapa sosok Nuh itu? Sehingga Tuhan memberikan penilaian yang berbeda, sehingga Tuhan memilah dia sebagai orang yang diberkati, yaitu orang yang taat kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, dan orang yang melakukan apa kata Tuhan. Di situ hati dan pikirannya diterangi oleh Tuhan, maka segala sesuatu yang dilakukan adalah kebenaran dan keadilan. Segala sesuatu yang dilakukan adalah untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Tapi kalau kita tidak mengasah nurani kita dan pikiran kita, maka kita akan bodoh secara spiritual. Kita boleh pintar secara intelektual, tapi dalam kita mengasah kecerdasan spiritual, itu yang terpenting. Untuk apa? Untuk kita bisa menyeimbangkan kecerdasan intelektual itu. Kita mengasah begitu tajam kecerdasan intelektual, tapi kita gagal untuk mengasah ketajaman kecerdasan spiritual. Sehingga yang hadir dalam hati dan pikiran kita adalah pemenuhan nafsu dan keserakahan kita.
Itu yang sering kali terjadi. Dan kita bisa bandingkan Bapak Ibu dalam kehidupan di tengah-tengah pandemi ini. Dalam riak politik di Indonesia, banyak orang yang mencari kesempatan. Dan kalau kita lihat rata-rata orang yang cerdas secara intelektual. Coba kita lihat, cerdas secara intelektual. Tapi dia bodoh secara spiritual. Karena apa? Dia tidak pernah mau mengasah kecerdasan spiritual dalam perjumpaan dengan Tuhan. Karena dia pikir Tuhan Maha Pengampun kok. Selalu kita menggampangkan seperti itu. Tuhan juga tahu kok. Ya siapa yang tidak tahu? Tuhan tahu segalanya. Bandingkan dengan bacaan ini. Tapi di dalam pengenalan kita akan Tuhan, marilah kita bersama Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk melihat segala sesuatunya. Tuhan pasti punya seleksi. Mana yang taat, mana yang tidak. Pada ujungnya akan terlihat. Mana yang tajam spiritualitasnya, mana yang tidak tajam spiritualitasnya, akan terlihat. Makanya kesemarakan orang datang beribadah, belum tentu orang itu bisa menghadirkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam hidup ini. Kita lihat Bapak Ibu, membunuh sesama itu sepertinya hal yang lumrah. Demi hidup kok, demi eksistensi. Apakah Tuhan mengajarkan itu? Tidak Bapak Ibu. Tuhan punya cara untuk memilah. Tuhan punya cara untuk menilai. Terkadang kita repot untuk mengatakan kamu salah, kami benar. Kita punya penilaian sendiri. Seolah-olah kita yang paling tahu segalanya. Padahal kita mulai gagal untuk mengasah nurani. Kita gagal untuk memberikan kecerdasan kepada spiritualitas kita. Sehingga seringkali kita jatuh di dalam dosa. Bukan seringkali lagi Bapak Ibu. Sulit untuk kita keluar dari lingkaran itu. Dan jika Tuhan memilih, jika Tuhan memilah, dan jika Tuhan mengambil keputusan, enggak usah marah kita. Karena Dia punya keputusan itu sendiri. Jika Nuh mendapat nilai lebih, sekali lagi dalam bacaan ini, berarti itulah cara Tuhan memilah dan memilih. Kita mau dipilih oleh Tuhan. Kita mau dinilai oleh Tuhan dengan nilai plus. Tapi kita tidak pernah mau mengasah nurani dan kecerdasan spiritual. Sehingga dalam kehidupan ini, seringkali kita gagal untuk berjumpa dengan Tuhan dengan baik dan benar. Di tengah-tengah begitu banyaknya hadir manusia di bumi ciptaan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sedang menilai, Tuhan sedang memilih, dan Tuhan sedang memilah. Maka kalau pandemi ini bagian daripada cara Tuhan memilah dan memilih, mari dekatkan kedekatan hidup ini kepada Tuhan Sang Pencipta. Supaya jangan narasi ketakutan yang menjadi bagian dari alam pikiran kita, tapi narasi keberanian untuk melihat segala sesuatunya itu atas keputusan Tuhan. Dan bila keputusan Tuhan itu yang terjadi, tajamkan nurani kita, asah kecerdasan spiritual kita untuk dapat kita melihat apa mau Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Sehingga kita berani untuk melakukan sesuatu, berani untuk memberikan yang terbaik kepada sesama. Begitu banyak cerita Bapak Ibu, begitu banyak narasi yang dibangun. Tapi marilah kita melihat kembali dalam proses ini, Tuhan sedang menata ciptaan ini. Tuhan sedang mengasah nurani manusia untuk jauh lebih peka, jauh lebih tajam untuk melihat kehidupan bersama di tengah-tengah komunitas manusia yang semakin bertambah banyak. Ada sosok ras yang kalau kita baca dalam bacaan ini, dalam bacaan ayat yang keempat, yang disebut dengan orang kenamaan, tinggi besar dan segala sesuatunya. Kita bisa lihat ras ini. Mau yang digambarkan oleh Tuhan, ras apapun,
Bila dia mengenal Tuhan, maka dia mendapat nilai lebih dalam pandangan Tuhan. Bandingkan dengan judul yang diberikan oleh Sabda Guna Dharma ataupun Sabda Bina Umat, mendapat kasih karunia Tuhan. Itu berarti mendapat penilaian yang berbeda yang daripada Tuhan. Ayat 5 sampai dengan 8. Cara Tuhan memandang, cara Tuhan mengambil keputusan, dan cara Tuhan memilah dan memilih. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali di tengah-tengah kehidupan ini. Asah betul nurani kita, hati dan pikiran kita, sehingga cahaya Roh Kudus yang hadir dalam hati, pikiran kita dan hidup kita benar-benar akan terpancar dalam tindakan kita. Bahwa tindakan kita, keputusan kita adalah menghadirkan kebahagiaan bersama, menghadirkan sukacita bersama. Kita bisa rasakan sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara tentang iklim yang serba ekstrim. Siapa yang salah di sini? Kita mau menyalahkan Tuhan. Tuhan punya ciptaan kok ini. Dia mau katakan ini ekstrim ini untuk menunjukkan bahwa ada yang salah ketika manusia menata kehidupan ini. Ada yang keliru ketika manusia melihat kehidupan ini. Sehingga suhu yang ekstrim, cuaca yang ekstrim, itu cara Tuhan mengambil keputusan untuk manusia bisa melihat dan membangun kesadaran agar manusia mencerdaskan spiritualitasnya untuk mengenal dia, bahwa Tuhan menghadirkan, menempatkan manusia di bumi ini. Satu, untuk memelihara ciptaannya dan untuk hidup berdampingan dengan penuh kedamaian dengan sesama. Di situ kita bisa melihat bahwa kehadiran kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kehadiran kita menjadi sesuatu yang berharga bagi sesama. Bagaimana kita bisa menjadi berharga bagi sesama? Asah nurani kita. Cerdaskan spiritualitas kita. Karena dalam kecerdasan spiritualitas kita mampu menghadirkan kehidupan bersama ini dengan penuh kedamaian. Kehidupan ini punya batasnya. Dan rahasia kehidupan ini adalah milik Tuhan. Kita tahu kita terbatas. Biarlah dalam keterbatasan ini kita mampu menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan menghadirkan Roh Kudus dalam tindakan dan perbuatan kita yang bisa dilihat oleh sesama, yang bisa dirasakan oleh sesama, dan kemudian kita bisa mengatakan kita hidup berdampingan dengan penuh kebahagiaan, di mana saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai. Amin. Dalam bimbang dan resah, ku bertanya pada Tuhan, salibku mengapa sungguh berat? Tuhan jawab doaku, karena Kau yang ku percaya, kekuatan ku beri padamu. Pada Tuhan saja rahasia hidupku, walaupun terangku semakin redup, ku yakin Tuhan yang pegang segenap masa depanku. Bimbang ragu pun hilang lenyap. Umat Tuhan,
bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Begitu banyak Tuhan kami sudah menyakiti hati-Mu dengan cara pikir dan cara pandang kami dalam kami mengambil keputusan dalam hidup ini. Seringkali kami mengabaikan kehadiran-Mu dalam ruang hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Sehingga kekuatan kami, intelektual kami yang kami kedepankan dalam kami menata kehidupan kami, yang sering kali Tuhan merugikan sesama, menyakiti sesama, dan bahkan kami membunuh sesama. Ampuni kami Tuhan ketika cara berpikir kami yang sempit ini dalam kami menata kehidupan tanpa mengikut sertakan Engkau sebagai Sang Pemilik kehidupan dan Sang Pengambil keputusan dalam hidup dan kehidupan kami. Karena di dalam pengampunan-Mu kami masih diberikan ruang, waktu, dan kesempatan untuk berubah. Biarlah kami mau menghargai ini Tuhan dalam kedalaman iman kami, agar kami dilayakkan untuk kami tinggal menetap di bumi ciptaan-Mu yang masih Tuhan hadirkan bagi kami sampai dengan hari ini. Itu juga yang menjadi harap dan pinta hamba-Mu ini Bapa, ketika kami hidup berbangsa dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia, di bumi Nusantara yang Tuhan hadirkan bagi kami, di mana kami hadir sebagai rakyat dan bangsa Indonesia. Kami bersama-sama mengalami pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai. Tuhan, asah nurani kami, berikan kami kekuatan dan kepandaian spiritualitas, agar kami dapat melihat segala sesuatunya ini dalam terang kasih Tuhan, untuk kami bisa peduli kepada sesama, untuk kami bisa memperhatikan sesama, dan untuk kami bisa berbagi kepada mereka yang terpapar karena virus ini, ataupun mereka yang terpapar secara ekonomi. Tuhan beri kami kemampuan untuk kami bisa berbagi. Dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan tambahkan, agar kecerdasan spiritual ataupun juga kecerdasan intelektual daripada pemimpin bangsa kami Tuhan berikan untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan baik dan benar. Dan kami sebagai masyarakat Indonesia akan merasakan dampak yang jauh lebih baik ke depan ini dalam kami menata kehidupan bersama dan dalam kami membangun bangsa dan negara ini. Beri kekuatan kepada para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini, baik aparat TNI dan Polri, baik para medis, ataupun gugus tugas yang Tuhan sudah berikan kesempatan kepada mereka untuk mereka bergandengan tangan, memberikan yang terbaik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam menghadapi pandemi COVID-19 di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini. Kami serahkan mereka Tuhan, berikan kekuatan, kearifan dan hikmat, agar mereka bisa melaksanakan tugas ini dengan baik dan benar. Kami menyerahkan juga Tuhan kehidupan bersama kami. Biarlah juga Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan nurani yang jernih, pikiran yang jernih, dan kekuatan yang daripada Tuhan, agar ketakutan tidak senantiasa tidak hadir dalam ruang hati dan pikiran kami, tapi keberanian untuk kami bisa mengatasi dan menghadapi ini bersama-sama dengan Tuhan, agar kami dimampukan untuk bisa peduli dan juga memperhatikan
untuk sesama kami yang terpapar virus Corona 19 ini. Kami serahkan Tuhan diri kami untuk kami dimampukan oleh Tuhan dapat menjadi berkat bagi sesama kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami menyerahkan juga Tuhan perjalanan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dengan pergumulan kami menyangkut persidangan Sinode ke-21 di bulan Oktober ini. Beri kami kekuatan sebagai fungsionaris Majelis Sinode, beri kami kekuatan sebagai panitia persidangan Sinode di Mupel, Jawa Timur ini, dan juga kami sebagai peserta persidangan, agar kami dapat melihat segala sesuatunya dalam kedalaman iman kami, kejernihan hati dan pikiran kami, untuk melihat segala sesuatunya dengan baik dan benar, agar persidangan ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dalam kami membangun kebersamaan kami di tengah-tengah persekutuan GPIB Jemaat Bahtera Hayat Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami bisa membangun kedekatan emosional, agar kami bisa membangun kebersamaan ini dengan baik dan benar. Ketika kami mau menggumuli teman dan sahabat kami yang merindukan kekuatan, bagi Ibu Larwanaung, Ibu Baktiar, Ibu Purwanto, Bapak Gottlieb Manu, Bapak Hapandi, Ibu Ros Tehupuring, Bapak Ferdian Peters, Ibu Atuhumena, Bapak John Lee Emor, Bapak Erwin Pasaribu, Ibu Els Wahyudi, Bapak Herman Romboto, Bapak dan Ibu Kandar Panjaitan, Ibu Ermuhede, Bapak dan Ibu Albert Kemurahan, Bapak Anastasius Epafras, Ibu Li Keumbas, Ibu Opi Kolanus, Saudari Stesi Lefran, Ibu Ivon Tasrifin, Bapak Thomas Adianto, Saudari Stella Pangalila, Ibu Luis Wehanto, Bapak D. Wehanto, Ibu Greta Maengkom, Ibu Junita Kaliwuge, Ibu M. Pangemanan, Bapak Nikolo Tulung dan Ibu Deti Lotulung, Bapak Arthur Kaat, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Nggolut, Ibu Munasi Muryadi, Ibu Umi Suyitno, Bapak dan Ibu Herman Badung. Biarlah kasih sayang Tuhan hadir dalam kehidupan mereka melalui sentuhan para medis, obat-obatan yang dikonsumsi, makanan dan minuman yang dikonsumsi, serta pelayanan dan perawatan yang tulus, baik dari anak-anak, menantu dan cucu, teman dan sahabat. Biarlah itu menjadi kekuatan untuk mereka bisa merasakan kehidupan yang jauh lebih sehat pada hari dan masa yang akan datang. Dan dalam kebersamaan kami juga Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita ketika Tuhan berkenan menambahkan tepat 1 tahun usia kehidupan bagi Evonda Adolfin Tuhumena dan Agnesia Revelin Empikal. Biarlah Tuhan melengkapi sukacita mereka dalam pertambahan 1 tahun usia mereka, agar mereka makin mengenal siapa Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka, dan juga dalam mereka menata kehidupan ke depan ini. Kami menyerahkan Tuhan sukacita mereka hanya ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Kami sebagai persekutuan warga jemaat GPIB Bahtera Hayat, biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami bisa peduli kepada rekan-rekan kami dan sesama kami di mana kami hadir, ada dan berada. Biarlah Tuhan berkenan mendidik kami, baik kami sebagai pendeta, kami sebagai penatua dan diaken, sebagai pengurus-pengurus pelkat, panitia dan komisi yang ada, BPPJ dan seluruh pegawai. Didiklah kami Tuhan dalam kasih dan cinta-Mu, agar kami diberikan kekuatan untuk membangun persekutuan ini dengan baik dan benar, yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah Kota Surabaya. Biarlah Tuhan memampukan para pemimpin kami dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Timur dan khususnya juga Kota Surabaya. Kami serahkan Tuhan seluruh pergumulan kehidupan kami. Kami meletakkan pengharapan kami, dan kami menyerahkan orang-orang yang kami cintai yang tidak bersama-sama dengan kami, baik suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan juga sahabat dan teman kami. Biarlah juga Tuhan berkenan memberkati mereka. Dan bagi warga jemaat kami yang masih dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta, kiranya Tuhan berkenan melawat mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan, agar mereka dapat melihat bahwa keputusan Tuhan tidak pernah salah, sehingga mereka juga dapat melihat Tuhan dalam kebenarannya, dalam keadilannya, dan juga
dalam keagungannya, sehingga juga mereka makin menyadari bahwa kehidupan ini bergantung kepada keputusan Tuhan. Tuhan, tiliklah kami, inilah kami dengan seluruh keberadaan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaslah kami daripada yang jahat. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Umat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami menyerahkan persembahan syukur hati kami. Kiranya berkenan di depan tahta hadirat-Mu. Dan persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Dipersilakan duduk. Warta Jemaat, hari Minggu 10 sesudah Pentakosta, Minggu 1 Agustus 2021. Ibadah keluarga Rabu 4 Agustus 2021, ibadah keluarga hari Rabu 4 Agustus 2021 di masing-masing sektor 1-5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Tata ibadah dan bahan renungan akan didistribusikan kepada masing-masing keluarga. Persembahan pada ibadah pekan keluarga dapat diberikan di dalam amplop yang disiapkan oleh masing-masing keluarga, kemudian diserahkan kepada koordinator sektor masing-masing dan diserahkan ke gereja. Demikian untuk diketahui oleh seluruh warga jemaat. Ibadah Minggu live recording. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah hari Minggu bersahaja hari Minggu 8 Agustus 2021
pukul 08.00 WIB akan dilaksanakan dalam bentuk live recording. Pelaksanaan live recording dilakukan pada hari Jumat 6 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Pemberlakuan PPKM darurat diberitahukan kepada seluruh warga jemaat sehubungan dengan pemberlakuan PPKM darurat, maka ibadah tanggal 8 Agustus 2021 akan dilaksanakan secara live recording. Ibadah hari Minggu tatap muka akan dilaksanakan kembali apabila pemberlakuan PPKM berakhir. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Posko COVID-19. GPIB Jemaat Batra Hayat Surabaya menerima bantuan dari warga jemaat untuk disalurkan kepada warga jemaat yang terpapar COVID-19. Bantuan dapat berupa natura dan uang melalui Satgas COVID yang bertempat di GSG Batra Hayat atau dapat menghubungi Penatua Doni Longkeng 081 331 888101 dan Penatua Stanley Luntungan 081 33 291 2022. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Berita duka, telah dipanggil Tuhan dalam kemuliaannya Bapak Anton Ali Sastro, Sektor Pelayanan 5, dalam usia 75 tahun. Pada hari Minggu 25 Juli 2021 pukul 06.30 WIB di Rumah Sakit Dr. Suwandi, Surabaya. Jenazah telah dimakamkan pada hari Minggu 25 Juli 2021 pukul 17.00 WIB di tempat pemakaman umum Babat Jerawat, Surabaya. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan turut berduka cita. Kiranya kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada keluarga besar Ali Sastro. Untuk laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam warta jemaat. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan.